لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah sekalian, kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Ketika kita bicara tentang surga, maka terbayang segala bentuk kenikmatan dan kebahagiaan. Ketika kita mendengar kata surga, maka itu adalah keabadian, ridho Allah dan kemuliaan. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, ketika Allah menyuruh hamba-hambanya untuk meraih surga, maka Allah menggunakan kata wasari, dan hendaklah kalian bersegera ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, untuk meraih ampunan Tuhan kalian dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi meraih surga kita harus sungguh-sungguh bersegera. Bicara tentang surga, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana yang disebutkan ini adalah dambaan semua manusia. Di mana disebutkan dalam kitab Sahih, ada juga dalam Sahih Muslim, apabila ahli surga telah masuk dalam surga, nada munadi, maka akan ada seorang penyeru, seorang malaikat yang menyerukan, akan berseru pada seluruh ahli surga dengan 4 seruan. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Wahai ahli surga, kalian semua akan hidup fala tamutu abada. Kalian tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Yang kedua, kalian akan sehat terus, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Yang ketiga, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Semua kalian di surga akan senantiasa muda, berusia 33 tahun. Fala tahramu abada, tidak akan pernah berubah selama-lamanya, meskipun kapan. Wa inna lakum an tad'amu fala tabasu. Yang keempat, kalian akan senantiasa penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Tidak akan sedetik pun kalian menemui kesedihan dan penderitaan. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam surga dalam keadaan pasti. Hidup abadi, muda selamanya, sehat selamanya, dan bahagia, tidak akan pernah mengalami kesedihan dan kaum muslimin rahimahullah. Ada sebuah riwayat menyatakan di mana Nabi Musa alaihissalam suatu hari pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu adalah Kalimullah, seorang nabi yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Gelar Kalimullah, di mana Allah abadikan dalam Al-Quran, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenarnya, karena dia bisa mendengar suara Allah. Makanya dalam ayat yang lain, ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah, firman-firman Allah, merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena bukan sembarang ucapan, bukan ucapan malu, bukan kalam. Maka kedatangan setelah itu Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik.
kepadaku sehingga aku bisa dengan mendengar Allahnya, dengan mendengar firman-firman Allah saja yang itu sudah merasa bahagia luar biasa. Kita bisa berpikir apa yang Allah? Bila Allah dunia kamu kasih. Nah, ini bisa bertanya kepada Allah. Ada ahli jannah. Darajat. Wahai Allah, tolong beritahu kepada saya tentang ahli surga yang paling rendah derajat. Karena kita tahu bahwa surga itu ada darajat. Kita pernah mendengar istilah derajat. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga derajat. Dalam bahasa Arab, derajat kita ini dari bawah ke atas, darajat ke atas. Ahli surga itu bertingkat-tingkat, yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling atasnya siapa? Surganya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut dengan al-wasilah. Jadi tempatnya Rasulullah itu punya al-wasilah, derajat al-wasilah. La yang bagi di ahadin, la yang bagi inna di ahadin kembalilah. Yang tidak layak menempati posisi paling atas surga itu al-wasilah kecuali satu orang hamba. Dan Rasulullah berkata, wa arju an akuna dzalika. Dan aku berharap akulah yang akan menempati derajat al-wasilah. Bahkan Rasulullah berminta kepada kita umatnya. Rasulullah punya permintaan kepada kita umatnya, wahai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rasul mengatakan dalam hadis sahih, "Sallallahu liyal wasilah." Tolong mintakan oleh kalian wahai umatku kepada Allah untuk aku agar bisa meraih derajat al-wasilah. Makanya dia hadis dan kita berdoa al-wasilah. Kita tidak sadar mungkin ya. Apa itu tujuan dan kita harus berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan wasilah. Berikan kepada Muhammad wasilah. Ini maksudnya derajat yang tinggi. Baik, saya akan berbicara tentang derajat yang rendah ini. Di sini menjelaskan tentang hadis pertanyaan Nabi Musa tadi tentang derajat yang rendah hadis surga tadi. Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman. Beliau menulis Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman, kitab iman atau keimanan. Babu akhir ahli jannah di khuludah. Bab ini menerangkan tentang orang yang terakhir dari ahli surga yang keluar dari api. Babu akhir ahli jannah khuludah. Bab menerangkan tentang orang yang terakhir ahli surga yang terakhir keluar dari api. Bunyi hadisnya seperti ini. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Hamad bin Salamah, haddatsana Thabit an Anas an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim menuliskan hadis ini dalam Kitabul Iman, kitab keimanan. Karena apa? Karena materi yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini berkaitan dengan kepercayaan tentang peristiwa yang akan terjadi nanti di alam akhirat, yang mana kita belum menyaksikannya. Tapi Imam Muslim menuliskan pasalnya dalam Kitabul Iman, seakan-akan Imam Muslim mengisyaratkan bahwa kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, peristiwa nanti di akhirat ini, meskipun kita belum menyaksikan dengan mata kepala kita. Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru may yadkhulul jannah." Orang yang terakhir yang akan masuk ke dalam surga adalah seorang laki-laki. Orang yang terakhir yang akan masuk ke dalam surga adalah seorang laki-laki. Artinya bukan seorang wanita, bukan seorang perempuan, tapi seorang laki-laki. Maka dari hadis beliau dapat disyaratkan bahwa orang ini, lelaki ini
ketika dia menjadi orang yang terakhir masuk surga, berarti otomatis dia juga orang yang terakhir keluar dari neraka. Artinya, jika laki-laki ini sudah keluar dari neraka, alias orang yang terakhir keluar dari neraka, maka tidak akan ada lagi orang yang akan keluar dari neraka setelah dia. Pokoknya orang yang terakhir keluar dari neraka, sekaligus juga orang yang terakhir masuk dalam surga. Setelah itu maka pintu neraka akan ditutup rapat selama-lamanya, tidak ada yang keluar lagi. Artinya apa? Setelah orang laki-laki keluar, semua ahli neraka adalah orang kafir semua. Dan laki-laki ini adalah seorang laki-laki muslim yang terakhir masuk dalam surga. Seorang laki-laki yang masih ada dalam imannya, iman yang paling kecil dari semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman kiamat. Inilah laki-laki muslim yang paling kecil keimanannya dalam hati. Akhirul mayyidul jannah, laki-laki yang terakhir masuk surga. Tapi kita tidak mengetahui apakah laki-laki ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW atau mungkin dari umat Nabi terdahulu. Kita tidak ada riwayat yang menyebutkan. Tapi yang jelas laki-laki kita seorang muslim beragama Islam. Kenapa? Karena semua nabi, ya, Nabi Muhammad dan semua nabi terdahulu, termasuk para pengikutnya, semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama di luar Islam. Nabi Musa bukan beragama Yahudi, Nabi Isa bukan beragama Nasrani. Maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasrani wala Hanifah Muslimah wa ma kana musyrik. Nabi Ibrahim bukan beragama dengan agama selain Islam. Semua nabi dan para pengikutnya adalah Islam. Maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasrani wala kana Hanifah Muslimah. Tidak Nabi Ibrahim seorang Nasrani, bukan juga seorang Yahudi. Nabi Ibrahim seorang Muslim yang hanif, yang lurus, dan beliau bukan orang Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan ya dengan hal selanjutnya. Fahuwa yamshi marratan wa yadbu marratan. Laki-laki yang terakhir keluar dari neraka ini dia berjalan. Maksudnya berjalan kemana? Berjalan menjauh dari neraka. Ada kalanya dia berjalan, ada kalanya dia tersungkur ke wajahnya. Mungkin sudah saking lemahnya tubuhnya, ya, udah gak karu-karuan, berjalan terseok-seok, bahkan kadang-kadang dia tersungkur dengan wajahnya. Dalam riwayat lain yang disebutkan habwa, ada kalanya dia merangkak, menjauhi dari neraka. Menuju ke mana? Dia pun tidak tahu. Dia pun tidak tahu arahnya kemana. Yang jelas dia dikeluarkan dari neraka. Terus dia berjalan, merangkak, habuan, tersungkur. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa tasfa'un naru marratan. Ada kalanya api masih sempat menjilat dia. Luar biasa perjuangan dia. Jatuh bangun, api masih sempat menjilat dia dari belakang. Fa'idha jawazaha iltafat. Masya Allah. Ketika laki-laki itu sudah berusaha menjauhi neraka dengan merangkak segala upaya, sekuat tenaga dia berjalan tersungkur terseok-seok. Ketika dia sudah merasa yakin dia sudah jauh dari neraka, ketika dia sudah merasa yakin dirinya sudah merasa aman, iltafat ilaiha. Laki-laki tidak menengok ke belakang, menengok ke api. Faqala. Kemudian laki-laki berkata kepada siapa? Bagaimana ucapan dia? Dia berkata, Tabarakalladzi najani. Maha berkah Allah, maha banyak kebaikan Allah. Alladzi najani, yang telah menyelamatkan aku. Padahal dia udah lama di sini. Dia telah menyelamatkan aku
Minki darimu wahai neraka. Minki ini dia ditujukan pada neraka. Dia berbicara pada neraka. Jadi seakan-akan kalau begitu neraka ini makhluk hidup atau benar mati? Makhluk itu. Kenapa? Karena laki-laki itu dia bicara sama neraka. Dia kan sudah lama di neraka, dia sudah tahu, sudah kenal. Oh, nah itu benar makhluk hidup. Apakah ada dalil pendukungnya? Ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman menggambarkan bagaimana idza ra'atuhum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Masyaallah. Bayangkan. Ya. Jadi ketika nanti di padang mahsyar, ya. Ketika Allah berfirman wabtazu yawma ayyuhal mujrimun. Sudah sini ada kan? Kalian sekarang berpisah, wamtazu yaum, hari ini kalian berpisah, ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa, wahai calon yang ahli neraka jauh, pisah kalian ahli surga. Ahli neraka dipisahkan. Itu pemasukan neraka. Tapi neraka adalah kejauhan sudah melihat para calon-calon ahli neraka ini. Neraka sudah melihat dari kejauhan dengan matanya siapa saja yang akan dia lah. Maka Allah menggambarkan kemarahan surat Al-Furqan. Idza ra'atuhum, tatkala di mana ketika neraka itu melihat calon-calon ahli neraka di padang mahsyar, itu masih jauh, belum masuk kan? Neraka sudah melihat idza ra'atuhum min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, jauh mahsyar sana. Neraka sudah melihat, sudah mengintai apa? Nah, setelah itu bagaimana? Kami sami'u laha. Maka para calon-calon ahli neraka ini, siapa yang calon neraka? Satu yang masih orang-orang kafir, apapun bentuknya agamanya selain Islam, Konghucu, Buddha, Yahudi, Nasrani, semua agama baginya tidak beragama sekalipun, ateis, komunis, pasti neraka. Yang kedua adalah orang-orang Islam yang berdosa. Yang dosanya itu tidak ditaubati di dunia, ketika sampai di akhirat belum dapat ampunan Allah, masih ada dosa-dosa yang nyangkut di badannya. Otomatis dia harus dibersihkan dulu. Dua orang semiulah, maka semua calon-calon ahli neraka ini akan mendengar apa? Mendengar dari api neraka. Apa yang terdengarnya? Taghayyuzan. Apa tabayun itu? Suara menggelegak kayak orang lagi marah, ya. Orang lagi benar-benar marah sampai dia menggelegak. Ini marahnya orang manusia lemah. Tapi marahnya neraka. Yang mana neraka itu ditarik, ya, jahanamnya dari neraka 70.000 malaikat setiap kali kakaknya itu. Betapa besarnya ruangan neraka itu besar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Rahman. Saking besarnya neraka itu, tubuh neraka itu besar. Ya. Giginya neraka seperti gunung Uhud. Pokoknya fisiknya besar. Kenapa? Supaya lebih merasakan siksanya. Apa yang benar? Terdengar. Ya. Oleh para calon neraka ini suara amarahnya yang menggelegak. Wazafiro, dan terdengar juga suara desisan terdengar. Jadi ternyata neraka bisa melihat dan neraka pun punya rasa amarah. Berarti makhluk hidup. Bahkan Allah pun pernah berfirman, bahkan neraka itu punya lisan. Maksudnya mereka bisa berbicara. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalam surat Allah berfirman, "Yauma naqulu jahannam hal anta wa naqulu min mazid." Pada hari ketika nanti kami Allah berfirman kepada neraka. Allah berbicara kepada neraka.
Yauma naqulu li hal imtalat, wahai jahannam, apakah kamu sudah penuh? Apakah kamu sudah penuh? Sudah penuh dengan para penghuni kamu? Hal imtalat. Maka jahannam menjawab, berbicara sebagaimana makhluk hidup. Wa naqulu hal min mazid. Wahai Allah, apakah perlu ditambah lagi neraka ini? Yang neraka bisa bicara lagi dia makhluk hidup. Maha suci Allah, maha berkah Allah, maha banyak kebaikan Allah yang telah menyelamatkan aku, kata laki-laki ini, dari bawah yang neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin wal akhirin. Masyaallah. Bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, lelaki yang terakhir keluar dari neraka ini, ya, dia bersyukur kepada Allah dan dia merasa laqad a'tani Allahu syai'an, sungguh dia mengucapkan ucapan yang sungguh Allah telah memberi aku suatu anugerah. Apa anugerahnya? Dikeluarkan dari neraka. Ma'ahu ahadan min al-awwalin yang tidak diberikan kepada siapapun dari orang terdahulu sampai orang terakhir. Mungkin dia nggak tahu, padahal dia tahu dia keluar dari neraka. Yang lain berada di surga, tapi dia udah senang banget. Karena dia sudah benar-benar merasakan sakitnya siksa neraka. Baru keluarnya aja dia sudah merasa bersyukur dan sudah merasa dia mendapatkan anugerah yang luar biasa yang tidak dikasihkan kepada orang lain. Dia nggak tahu karena dia tahu orang lain boleh. Faturfa'u lahu syajarah, kata Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian ya, ditampakkan kepada laki-laki ini syajarah, sebatang pohon yang sangat indah. Bayangkan di neraka nggak ada dia temui pohon yang indah kayak gitu. Ya bagaimana? Di neraka pohonnya pohon zakum. Di neraka ada pohonnya pohon zakum. Buahnya apa? Buahnya itu seperti kepala rusus syayatin. Buahnya zakum seperti kepalanya setan. Tahu kepalanya setan kayak gimana? Ya nggak tahu, jadi kita pernah lihat. Tapi ada sebagian ulama tafsir yang menyebutkan rusus syayatin itu seakan kepalanya setan itu seperti, wallahu alam ya, seperti kepalanya ular. Allah, itu hanya sebagian gambaran saja. Rusus syayatin. Dia ketika melihat ada pohon yang begitu indah, ya, maka dia berkata, "Fayaqulu ayyuh adrini min hadhihi asy-syajarah fali astaghfir minha wa ashrabu min ma'iha." Dia berkata, dia dengan memanggil Tuhan, wahai Tuhanku. Masya Allah. Roh itu seakan-akan dia mengungkapkan, Rob itu artinya adalah sang pencipta, sang pengurus yang memberi kita rezeki dan memberi kita banyak kenikmatan. Disebut Rob. Dia tidak memanggil ya Allah. Dia tidak menggunakan kata ya Allah, tapi dia lebih menggunakan kata ya Allah. Apa maksudnya? Kalau ya Allah itu ada sifat kesannya itu adalah jalaliyah, keagungan, haibah. Tapi dia memilih diksi kata ya Allah, wahai Tuhanku yang telah menciptakan aku, yang telah berbuat baik kepada aku, yang telah menolong aku dari neraka. Seakan-akan dia sedang meraih Tuhannya dengan pilihan kata yang ini. Dia berkata lagi, dekatkan aku wahai Tuhanmu dengan pohon itu. Izinkan aku bisa berteduh di bawah ringannya pohon itu dan agar aku bisa minum dari sejuknya air. Kemudian sejuknya air itu sangat sejuk. Karena aku sama neraka minumnya air hamim. Hamim itu adalah air yang mendidih. Seandainya diminum, faqatta'a al-ma'an. Seandainya neraka minum air hamim, ya, makan buah zakum yang berduri, ya, minum air hamim. Faqatta'a al-ma'an sehingga usus itu tercerai di air. Maka dia berkata, meminta kepada Allah dengan satu permintaan, dekatkan aku ya Allah ke pohon itu, biar aku berteduh dan minum dari segarnya air. Allah yang maha mendengar dan maha tahu sejak dia keluar dari neraka, sejak dia neraka terjadi
Allah menjawab. Allah tidak mendiamkan. Langsung Allah menjawab. Apa kata Allah? Fayaqulu azza wa jalla ya ibna Adam la'alli a'taytuka sa'atani ghayraha. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, seandainya aku kabulkan permohonanmu ini, aku kasihkan keinginanmu ini, aku berikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, mungkin kamu nanti akan minta yang lain lagi ya. Gitu kata Allah. Wah, khawatir juga laki-laki takut nggak dikasih sama Allah, takut ditolak. Makanya dia berkata, lah, enggak layak aku. Aku tidak akan minta kecuali ini aja. Satu permintaan dekatkan aku dengan pohon itu biar aku minta dari aku haus ya Allah. Aku haus ya Allah, wahai Tuhan. Bahkan wayu'anhu alla yasaluhu ghayraha. Bahkan dia bersumpah kepada Allah gak akan minta yang lain. Bagi dia setelah keluar dari neraka, itulah permintaan yang istimewa buat dia. Sekedar berteduh di bawah pohon dan minum air itu bagi dia adalah suatu hal yang mewah. Maka Allah Al-Karim yang maha baik, yang maha dermawan mengabulkan permohonannya ini. Wa rabbuhu ya'lam, dan Tuhannya pun memberikan tunduk kepadanya, memberikan memaklumi keinginan dia. Kenapa? Li'annahu yara sabrahu alaihi. Karena Allah melihat laki-laki ini sudah enggak sabar ingin mendekati pohon itu. Maka Allah memberikan tunduk dan memaklumi keinginannya. Yang makanya ini jemaah sekalian, kita kaum muslimin mengambil faedah dari hadis ini, hendaklah kita pun ya meniru sifat-sifatnya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah. Di antaranya akhlaknya Allah itu adalah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, memaafkan. Allah Maha suka memberi udzur, mudah memberi udzur, maka dianjurkan kita pun memberi udzur apabila ada orang yang minta maaf kepada kita. Maaf ya, saya akan datang tadi macet. Maka kita pun sebaiknya ngasih udzur sama saya. Kenapa? Allah itu akan bermuamalah dengan kita nanti di akhirat. Allah akan memperlakukan kita nanti di akhirat sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang di dunia yang memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya, maka dia pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa min jinsil amal. Falyafu wal yasfah. Maafkan oleh kalian orang yang minta maaf. Wal yasfah, dan berlapang dada terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada kalian. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian juga suka kalau dosa-dosa kalian pun diampuni oleh Allah? Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita pun jadi orang yang maaf. Dia tahu pelajaran. Maka Allah pun memberikan hukuman kepada orang itu. Kemudian fayudnihi minha fayastaghfiru bidzikriha wa yashkuru minha. Kemudian Allah dekatkan lelaki itu dari pohon tersebut. Ya. Tidak lama-lama, tidak pakai lama, laki-laki itu langsung segera berteduh, kemudian minum dari segarnya air yang mengalir di bawah pohon tersebut. Sebatang pohon. Dia merasakan kesegaran yang luar biasa, kesegaran yang sangat sejuk, sangat nikmat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia sedang santai-santai di bawah pohon, sedang berteduh, menikmati air, sedang minum, tiba-tiba ditampakkan lagi oleh Allah satu pohon di depannya lebih indah dari pohon yang sedang dia berteduh. Manusia kayak gitu ya. Dan hapusnya juga sama jalan. Lihat yang lebih indah, dia pun minta lagi. Dia minta lagi semua. Dia pun gak sabar masuk berkata, ya qulu ayyab adni min hadhihi ashraba mimma iha wa astabidu bidhilliha
La as'aluka ghayraha. Wahai Tuhanku, aku lihat di bawah pohon yang lebih indah dan pohon yang sedang aku berteduh ini, dan sepertinya air yang sangat di situ lebih nikmat daripada air yang sangat aku ini. Tolong dekatkan aku sama ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu. Aku janji nggak akan minta yang lain. Dia janji lagi. Ini pohon yang berapa nih? Pohon yang kedua. Bayangku, kemudian Allah menjawab dengan penuh kasih sayang. Allah nggak marah. Allah membenarkan. Allah menjawab dengan berkata, ya benar, wahai anak Adam. Al-Quran ini bukankah kamu tadi sudah berjanji padaku? Allah tas'alani ghayraha. Bukankah kamu tadi sudah berjanji kepadaku enggak akan minta yang lain? Fa yaqulu la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghayraha. Bisa jadi kalau aku dekatkan kamu ke pohon yang kedua ini, ke pohon yang kedua itu kamu akan minta yang lain lagi. Ya. Fa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghayraha. Laki-laki itu kekeh yang bersikukuh. Dia bersumpah lagi kalau enggak ya Tuhan, aku enggak akan minta lagi yang lain. Tolong dekatkan pohon itu aja, enggak minta yang lain. Kemudian fayastabilu bidriha wa syarru ma'iha. Kemudian Allah pun apa? Walaupun yang lagi-lagi Allah pun kasih ukur yang kedua kali ini. Masya Allah, Allah kasih ukur lagi kepada orang yang sama dua kali. Mungkin kita kalau ada orang yang minta ukur sama kita dua kali mungkin maklum. Kadang dua kalinya kadang sudah beda. Ya sikap beda pada dia. Apa ini kalau tiga kali itu beda itu? Beda. Tapi Allah tidak. Walaupun yang itu Allah menerima ujuran tersebut agar kita tersebut memaklumi di annahu yawma sallallahu alaihi wa yudniha wa yastabilu bidriha wa syurbu mimaiha. Karena Allah melihat laki-laki ini semakin tidak sabar, lebih tidak sabar daripada sebelumnya, ingin didekatkan kepada pohon yang kedua. Akhirnya Allah dekatkan laki-laki kepada pohon yang kedua. Lalu tidak lama langsung laki-laki itu mau minum di bawah air pohon yang kedua dan berdekat. Minum lagi. Dia merasakan lebih nyaman daripada pohon sebelumnya. Beda, karena pohon ini lebih indah dari pohon sebelumnya. Tiba-tiba, ya, faturfa'u lahu, summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal ulaya'i. Tiba-tiba ditampakkan di depan laki-laki itu 'inda babil jannah, ini sebuah pohon yang lebih indah dari dua pohon yang sebelumnya dan posisinya 'inda babil jannah, dekat pintu surga. Berarti pohon yang pertama itu lebih dekat ke pintu neraka, masih jauh dari pintu surga. Jadi semakin berjalan pohon kedua semakin mendekat pada pintu surga. Nah, pohon yang ketiga ini dia tumbuhnya di dekat pintu surga, dekat pintu surga, dan lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Kemudian laki-laki pun laki-laki berkata, fayaqulu ayyuha adni hadhihi astaghfirullah bidzikriha wa ashrabu ma'iha la as'aluka ghayraha. Wahai Tuhanku, dekatkan aku dengan pohon yang di pintu surga itu Tuhan, agar aku bisa berteduh di bawahnya dan minum dari airnya. Aku gak akan minta lagi yang lain. Ternyata laki-laki ini gak bosan-bosannya minta sama Allah, dan Allah pun gak bosan-bosannya untuk melayani dia, jabarin dia, menjawab dan mengabulkan keinginannya dia. Apa kata Allah? Fayaqulu ya Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghayraha. Bukankah engkau sudah bersumpah padaku, berjanji padaku bahwa engkau akan minta yang lain lagi? Qala bala ya Rabb. Laki-laki itu menjawab, betul wahai Tuhanku, hadhihi la as'aluka ghayraha. Wa rabbuhu ya'lamu bi annahu yara ma as'aluhu 'alaiha fa yudnihi minha. Dia itu bersumpah lagi dan berjanji, saya tidak akan minta yang lain lagi ya Allah.
Setelah ini saya akan menjelaskan. Walaupun yaitu ketiga kalinya Allah ngasih uyuh, ngasih uyuh. Karena Allah melihat laki-laki ini memang tidak sabar. Lalu Allah dekatkan laki-laki ini ke pohon yang ketiga yang ada di dekat pintu surga. Ketika dia mendekat di pohon itu, kemudian dia duduk, kemudian dia mengambil air minumnya sedang berteduh, tiba-tiba apa? Ada yang bisa tebak? Lihat pohon yang keempat? Enggak ya? Enggak ada pohon yang keempat lagi sampai pohon yang ketiga. Kemudian saat dia sedang berteduh di pohon yang ketiga itu, fayasna'u aswat ahli jannah. Masya Allah. Ketika dia sedang duduk di bawah pohon yang ketiga yang di samping pintu surga itu, tiba-tiba menyelinap dari sela-sela pintu surga itu terdengar suara-suara indah ahli surga. Terdengar oleh telinganya suara yang begitu indah. Telinganya mendengar suara yang dia tahu. Suara ini bukanlah suara yang dia kenal ketika di neraka, yang jerit-jerit kesakitan menderita. Ini suara seakan-akan penuh dengan suara kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Oh, mungkin inilah ahli surga itu berarti. Jadi semua suara kita yang mendengar suara-suara ahli surga, dia pun berkata, dia pun memanggil Allah lagi, memanggil Tuhannya lagi, ayo, adkhilni, wahai Tuhanku, tolong masukin aku dalam surga. Nah, ujung-ujungnya ternyata ingin masuk surga. Masya Allah. Sebenarnya teman sekalian, inilah semua puncak dan akhir keinginan manusia itu hanya masuk surga. Setelah sebelumnya senang dari neraka. Makanya kata Allah, definisi sukses kata Allah itu adalah ini, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dijauhkan dari siksaan neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Orang itu benar-benar sukses. Dan orang yang terakhir sukses itu laki-laki. Dia kepada Allah, adkhilni hadha fasal dalam surga itu. Maka Allah menjawab, wahai anak Adam, kamu sudah berkali-kali minta kepadaku, berkali-kali kamu minta kepadaku. Maka kata Allah, ma yasrini minka. Apa yang bisa membuatmu puas? Apa yang bisa membuatmu senang? Sehingga kamu tidak minta kepadaku. Ini bukan berarti Allah bosan diminta, enggak. Tapi ini menggambarkan tentang bagaimana itu akan terjadi nanti ya. Bagaimana peristiwa orang yang Yesus akan terjadi. Kata Allah, apa yang akan membuatmu puas jika kamu tidak minta kepada aku? Maka kata Allah, ayyutika an-nabiyya dunya wa fitnaha ma'ah. Wahai anak Adam, wahai laki-laki yang terakhir keluar dari neraka, wahai laki-laki yang akan terakhir masuk dalam surga, aku ayyutika, apakah kamu akan merasa puas jika aku berikan kepadamu dunia wa mithlaha ma'aha dan 2 kali lipatnya? Apakah kamu puas, kamu senang, kamu ridho kalau aku berikan untuk kamu ya surga dengan seluas dunia yang pernah kamu ketahui itu pada bumi, ditambah lagi dengan 1 dunia lagi, 2 kali lipat dunia buat kamu. Bahkan hadirin rahimahullah dalam hadis yang lain muttafaqun alaih disebutkan ya bi asyri amsal, kata Allah, lakal jannah wa asyru amsal, bagimu surga dengan 10 kali lipat, bagimu surga seluas dunia 10 kali lipat dunia, luasnya 10 kali lipat dunia yang kita ketahui ini ya, dan kenikmatannya 10 kali lipat, kenikmatan 10 kali lipat, dan semuanya milik dia satu orang saja, tidak ada yang lain. Kesedihan juga
ke surga. Banyak bidadarinya, banyak para pelayannya, ya, ada buldam mukhalladunnya, ada pelayan-pelayan dia, ada para malaikat yang setiap hari akan datang kepada dia mengucapkan salam penghormatan dan sebagainya. Luar biasa. Maka ketika dia mendengar bahwa dia akan diberikan dengan kerajaan dan kenikmatan surga 2 kali lipat, dalam riwayat lain 10 kali lipat, dia berkata, Ya Rabbi, qala ya Rabbi, atastahzi'u bi wa ta'muruni. Wahai Tuhan, apakah kau sedang bercanda aku? Jadi dia seakan-akan tidak percaya, kaget, bercampur dengan heran, bercampur dengan bahagia. Atastahzi'u bi, apakah kau bercanda ya Allah? Dia merasakan mendapatkan hal yang besar yang dibuat perkiraan dia 10 kali lipat dunia, kerajaan, kenikmatan ini tidak satu orang. Masya Allah. فضحك مسعود فقال ألا تسألوني ما أضحك فقالوا لما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال تستهزئ بي وتعبد عني. Maka sahabat Ibnu Mas'ud ketika menceritakan hadis ini kepada murid-muridnya, Ibnu Mas'ud pun menceritakan ini dengan sangat tertawa. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidak bertanya kepada aku? Sebab aku tertawa. Karena melihat Rasulullah pun ketika menceritakan laki-laki ini, beliau tertawa. Bahkan Allah pun tertawa ketika mendengar laki-laki ini merasa atas tahzi'uni, dia merasa tidak percaya, antara percaya di Rasul kenikmatan yang begitu besar, bercampur dengan kaget, heran, dan merasa hampir percaya. Maka kata Allah, "Fa yaqulu inni la astahzi'u bika walakinni 'ala ma asya'u qadir." Sesungguhnya aku tidak bercanda dengan kamu. Aku serius kasih buat kamu itu karena aku maha berkuasa atas apapun yang aku kehendaki, dan aku berkehendak untuk ngasih kamu 10 kali lipatnya itu, aku kuasa memberikannya kepadamu. Inilah orang yang terakhir masuk dalam surga, dan inilah orang yang paling rendah derajatnya nanti kelak di surga. Bagaimana dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari dia satu tingkat? Bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia 2 tingkat? Bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dari dia 10 tingkat, 20 tingkat, 100 tingkat, bertingkat-tingkat? Maka kita bisa bertanya, baik Allah, lalu bagaimana dengan orang yang lebih tinggi derajatnya? Bagaimana? Rasulullah berkata, "Mala 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi." Orang yang paling derajat itu tidak bisa dibayangkan tentang segala kenikmatan yang apa itu tidak pernah dia lihat di dunia. Tadi yang tidak pernah dia mendengar kenikmatan seperti itu nanti di surga. Dan semenjak dia hidup di dunia, hatinya tidak pernah terbetik kayak gimana. Nanti di surga yang ketiga akan merasakan semua itu. Yang tidak pernah terbayang di dunia, tidak pernah terlihat di dunia, tidak pernah terdengar di dunia. Semua orang baik dan orang yang memiliki derajat yang tinggi. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian minta surga, selalu Allah terus minta surga bukan surga yang tertinggi. Hadirin Allah, karena waktu sudah dekat maghrib, ya saya sampaikan di sini, cukup di sini saja. Kalau ada yang menanyakan dari kajian ini, silakan. Allah. Kembali lagi ini itu dulu bagaimana nasihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la nusyriku 'alaika illa nafsi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman la ilaha illa anta wa ilayka as-samawati wal ardi wa al-jalali wa al-hayyul qayyum. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim wa barik wa sallim 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa sallim wa barik wa sallim 'ala Ibrahim
وأدخلنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Allah, kami mohon kepada Ya Allah di saat ini, Ya Allah, kami mohon kepada surga dan semua amal dan ucapan yang mendekatkan kami dalam surga tersebut. Wa na'udzubika minan nar wa ma qurraba ilaiha min qawlin wa amal. Dan kami berlindung kepada Ya Allah dari api neraka dan semua amal dan ucapan yang mendekatkan kami kepada api neraka tersebut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa fadlika al-firdaus al-a'la. Ya Allah, kami mohon kepada rahmat dan karunia-Mu, kami mohon firdaus yang tertinggi. Ya Allah, meskipun amal kami sedikit, amal kami kurang, amal kami banyak aibnya, kami mohon bukan dengan amal kami mohon dengan rahmat-Mu yang luas dan karunia yang besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik min ta'atika ma tu'inna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibat ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله وارثا منا واتبعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مذنبين الى قولنا واتم علينا. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم واجعلنا عليه حتى نلقاك وتراض عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل الدعاء. صلى الله على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz semuanya.